Shalom Aleichem, apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Segenap jemaat Dian Kasih, lama kita tidak berjumpa secara tatap muka, rindu juga. Tapi hati saya bersyukur kepada Tuhan, senang menjumpai Bapak Ibu sekalian, anak-anak di hari ini, melalui media seperti ini. Mari kita melihat pembacaan Alkitab kita Lukas 14, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11 yang sudah kita baca. Dengan tema kita, menempatkan diri dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak sekalian, kalau memilih tempat duduk di dalam gereja, bagaimana yang paling favorit bagi kita? Bagian belakang, bagian depan, bagian tengah? Setiap kita bisa memilih yang mana yang akan kita pilih. Tapi coba kita lihat kebanyakan orang ketika masuk dalam gedung gereja untuk beribadah, jika diperkenankan memilih dan bisa memilih, sebagian akan memilih untuk duduk di bangku bagian paling belakang. Lihat saja bangku-bangku di bagian depan pada saat ibadah, banyak yang kosong, kecuali hari-hari khusus tak ada pilihan lain. Dan kalaupun diundang untuk maju mengisi bangku paling depan, wah, susahnya. Ada yang nyeletuk. Ini sudah bangku yang PW, posisi enak. Males pindah. Begitu? Atau ada alasan lain mengapa kita mau di belakang? Mungkin supaya cepat keluar. Ketika ibadah selesai, tidak kelamaan antri saat bersalaman. Atau supaya kalau ngobrol, tidak terlalu kentara dari atas mimbar, atau ada alasan lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menjadi sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang dilihat oleh Yesus dalam teks bacaan kita pada saat ini. Mereka yang berbondong-bondong untuk maju ke bangku paling depan, karena itulah tempat yang paling terhormat di kala itu. Kita menjadi seperti menghayati sekali apa yang dinyatakan oleh Yesus. Jangan duduk di tempat kehormatan atau di depan, tapi duduklah di tempat yang paling rendah, di belakang. Apakah benar demikian? Saudaraku, Lukas mencatat ketika Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang Yahudi. Di situ Yesus melihat para tamu berebut untuk mendapatkan kursi di tempat yang terhormat. Oleh karena tingkah laku orang-orang tersebut, maka Yesus memberikan perumpamaan. Jikalau diundang di dalam sebuah pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab kemungkinan si empunya acara telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Tetapi baiklah, duduklah di tempat paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan mempersilahkan engkau duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Saudaraku, mengharapkan dihormati atau mendapatkan penghormatan adalah sesuatu yang biasa. Misalnya, seorang ayah ingin dihormati oleh ibu dan anak-anak. Begitu pula seorang ibu ingin dihormati oleh ayah dan anak-anak. Anak-anak pun sama ingin dihormati oleh orang tua mereka. Majelis jemaat, pendeta, para pelayan, bahkan kita semua sebagai bagian dari jemaat Tuhan, semuanya ingin dihormati oleh sesama. Ingin dihormati dan saling menghormati. Bayangkanlah kalau masalah hormat, dihormati, itu hilang dalam kehidupan kita. Mau jadi apa kehidupan kita hari-hari ini? Saudara-saudaraku, kita sepakat bahwa hormat itu adalah sebuah keharusan. Kita menjadi sadar bahwa di balik
diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Kita semua berharga di mata Tuhan. Sama berharganya. Tidak ada yang merasa diri lebih hebat, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sehingga merasa lebih layak untuk merendahkan yang lain. Atau menuntut penghormatan kepada dirinya lebih daripada yang lain. Itu namanya gila hormat. Mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang akan merasa bahwa dirinya layak dihormati bila ia menganggap bahwa dirinya itu ikut serta dalam upaya membangun sebuah kehidupan. Entah itu dalam keluarga, masyarakat, atau bahkan jemaat. Seseorang yang ikut serta dalam upaya membangun, maka biasanya penghormatan datang dengan sendirinya. Siapa anak yang tidak bangga dan menghormati ayahnya, yang dia tahu bahwa ayahnya itu berjuang keras untuk membangun hidup keluarga? Anak mana dan istri mana yang tidak bangga menghormati ayah yang seperti itu? Suami mana yang tidak bangga dan menghormati istrinya, yang dia tahu bahwa istrinya itu turut menopang untuk hidup keluarganya, turut berlelah-lelah mengurus urusan rumah tangga, tapi masih bekerja untuk menambahkan supaya kompor ngebul di dapur. Orang tua mana yang tidak bangga melihat anaknya mati-matian belajar dan berjuang untuk membangun masa depan hidupnya lebih baik dari yang sekarang? Dan siapa pula yang tidak bangga sewaktu tahu bahwa dirinya ikut berperan dalam membangun gedung serbaguna yang ada di samping sebuah gereja? Ia akan katakan, itu 5 saksemen ada dari saya loh. Saudara-saudara, tetapi jika sudah berlebihan, menjadi berbahaya. Kita dapat terpeleset masuk ke dalam jurang gila hormat. Kita menganggap diri yang paling baik, paling terhormat, paling tahu, paling berjasa, paling terdepan, dan lain sebagainya. Saudaraku, ingatlah, firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita untuk satu hal, menyadari dan mampu menempatkan posisi kita pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Jangan menganggap diri terhormat, padahal tidak. Jangan menganggap diri paling penting, padahal tidak. Paling benar, paling tahu. Saudaraku, pada situasi saat ini, tatkala merebaknya pandemi COVID-19, tiba-tiba ada banyak orang yang dapat membagi-bagikan informasi-informasi yang dianggapnya paling benar, paling terkini, terupdate. Gampang sekali jari-jari ini meneruskan berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Apakah supaya kita dianggap paling terdepan? Paling berjasa? Paling lebih dulu menyampaikannya? Tidak ketinggalan informasi? Padahal apa yang kita teruskan salah dan keliru. Bahkan terkadang melemahkan orang lain dan menebarkan ketakutan terhadap hal ini. Yang terjadi malah bukannya dihormati, tapi justru kita dihujat orang. Bahkan akibat terburuk, kita harus berurusan dengan polisi dan mendapat tempat yang sama sekali tidak terhormat. Kesaksian mahasiswa RI di Wuhan, Cina mengatakan, di sini kami sangat cepat untuk bangkit karena kami saling menyemangati. Kami tidak memberitakan berita kematian. Yang kami beritakan adalah berita kehidupan dan kesembuhan. Yang kami beritakan adalah berita kehidupan. Namun kenapa masyarakat dan netizen di Indonesia lebih memilih memberitakan berita ketakutan? Apakah mereka ingin membunuh saudaranya sendiri?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tempatkanlah diri kita sebaik-baiknya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jika kita layak dihormati, maka hal itu pun secara otomatis akan diberikan kepada kita. Yang kedua, di dunia yang penuh dengan orang-orang yang terbiasa dihormati dan tidak terbiasa rendah hati. Dan itu menular sampai di berbagai lapisan masyarakat. Ada banyak orang yang menjadi sangat individualis, bahkan cenderung egosentris. Beberapa orang tua bahkan mengeluhkan tentang anaknya. Jangankan membantu orang tua, menyalami dan menegur, mengucapkan selamat saja, anak-anak sekarang tidak mau. Padahal dalam hal-hal sederhana inilah kita belajar menempatkan diri dengan baik. Mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari kecil. Tetapi tetap saja, salah satu tempat yang paling efektif adalah di rumah untuk mengajarkan hal tersebut. Karena itu, dari rumahlah sebagai bagian dari gereja mini, kita belajar menyadari siapa diri kita. Belajar saling menghormati, saling melayani. Dan melayani butuh kerendahan hati. Dari mulai menyapa selamat pagi, selamat malam, selamat hari Minggu, menyampaikan kata tolong jika membutuhkan sesuatu, menyampaikan terima kasih kepada mereka yang sudah membantu, termasuk anggota keluarga. Saling membantu dan saling mendoakan. Itulah yang dapat kita teruskan dan kita manfaatkan dalam saat-saat bersama di rumah saja hari-hari ini. Rumah menjadi tempat yang paling baik untuk menerapkan prinsip-prinsip baik dan prinsip-prinsip Kristiani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kita ini kecil. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Semakin seseorang merasa cukup pintar, dia tidak akan belajar lagi apa-apa. Itu salah satu apa yang dikatakan seorang cendekiawan. Seorang yang besar biasanya memakai ilmunya dalam hidupnya. Ia memakai ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin dia tahu, semakin dia merasa tidak perlu sok tahu. Semakin dia kaya, dia malah semakin merasa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Semakin dia berkuasa, makin ia terbeban untuk melayani orang di bawahnya. Demikianlah yang telah ditunjukkan Yesus di minggu-minggu sengsara ini. Teladanilah Yesus, pribadi yang sempurna, yang menempatkan dirinya sesuai dengan tempat yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.